Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrudi, berasal dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Adapun kenapa saya percaya kepada Muhammad Qasim, yaitu dulu sebelum tahun 2020 saya belum punya HP Android. Lalu saya merasa bahwa kabar tentang Al-Mahdi itu hanya kabar hoax atau tidak nyata. Pada tahun 2020, waktu itu saya baru beli HP Android. Suatu malam saya bermimpi ada sosok manusia datang dari langit sambil membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan berdiri di depan saya. Saya merasa takut. Lalu orang itu berkata, "Janganlah kamu takut, saya adalah sahabatnya Imam Mahdi." Kemudian dia berkata lagi kepada saya bahwa kamu nanti akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi, kamu nanti akan menjadi temannya, dan kamu nanti akan memperoleh keutamaan sebagaimana halnya Imam Mahdi. Kemudian orang itu membaca takbir lagi 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia naik lagi ke atas langit. Setelah itu saya bangun, saya bingung. Dari mimpi tersebut saya berpikir terus, apa betul Imam Mahdi itu ada? Apa betul Imam Mahdi itu akan datang? Lalu kemudian saya membuka-buka HP, melihat-lihat YouTube. Di situ saya terkejut ketika baru pertama kali melihat Muhammad Qasim di YouTube dalam acara wawancara televisi Pakistan. Saya merasa aneh dan heran dengan sosok Muhammad Qasim karena misinya memberantas syirik, misinya yang ingin menegakkan tauhid. Kemudian saya terus membuka-buka YouTube Muhammad Qasim, dan saya juga melihat YouTube Muhammad Qasim di situ, yang dimana Rasulullah SAW berkata kepada Muhammad Qasim, "Qasim, siapapun yang mendukungmu, maka mereka akan berdiri bersamaku Nabi di hari kiamat nanti." Saya ingat di mimpi saya bahwa di dalam mimpi itu saya dijanjikan kalau saya akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi, dan kalau saya akan menjadi temannya dan akan memperoleh keutamaan seperti halnya Imam Mahdi. Saya teringat mimpi itu. Akhirnya saya menghubungkan antara Muhammad Qasim, jangan-jangan inilah yang dimaksud mimpi saya itu, bahwa Imam Mahdi itu adalah Muhammad Qasim. Kemudian malam berikutnya saya bermimpi lagi. Di situ saya melihat dunia gelap, banyak kejahatan. Kemudian ada suara, "Tataplah ke depan, akan ada sosok yang memberantas kejahatan di dunia ini." Kemudian saya melihat ke depan, dunia yang tadinya gelap gulita, muncullah sinar yang terang benderang. Dan saya terkejut ketika muncul dari sinar terang benderang itu adalah sosok Muhammad Qasim. Menjadi semakin yakin bahwa mungkin Muhammad Qasim itulah Imam Mahdi. Terus saya bangun. Kemudian malam berikutnya saya bermimpi lagi. Saya ditemui oleh seseorang meyakinkan saya bahwa janganlah ragu bahwa memang benar Muhammad Qasim itulah Imam Mahdi. Nah, dari setelah itu mimpi saya dan melihat YouTube Muhammad Qasim, terus saya ikuti YouTube-nya.
akhirnya menjadi yakin bahwa memang benar Muhammad Qasim itulah Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dan saya buka-buka hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi, dan ternyata antara hadis dan kenyataan Muhammad Qasim itu semuanya nyambung. Seperti dalam hadis Ahmad bahwa Nabi menceritakan setelah Raja Abdullah di Arab Saudi meninggal, maka akan muncullah Al-Mahdi. Dan kenyataannya di tahun sekitar 2014-15 setelah Raja Abdullah mati, itu bertepatan dengan Qasim muncul menyebarkan mimpi-mimpinya. Semakin yakin saya bahwa antara Qasim dan Imam Mahdi itu berhubungan, dan memang dialah orangnya. Saya buka lagi di hadis Ibnu Majah. Di situ saya melihat bahwa akan ada panji hitam dari arah timurnya Arab menyerang kawasan Arab. Kata Nabi, jika kalian melihat pasukan panji hitam, maka datangilah negara itu, karena di situ ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Kemudian saya melihat di hadis manuskrip kuno Abu Hurairah. Di situ saya melihat tentang nubuat Nabi tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Di situ ada Hitler, dan kenyataannya benar sesuai dengan zaman itu. Dan setelah itu muncullah Saddam Hussein di Irak. Dan kenyataannya memang benar ada Saddam Hussein di Irak yang berperang dengan Kuwait. Saya semakin percaya dan terus mengkaji hadis manuskrip kuno Abu Hurairah. Di situ setelah Saddam muncul lagi sosok yang bernama Al-Mahdi. Dan di situ saya pelajari bahwa di hadis tersebut ketika Al-Mahdi mau berperang dengan musuh-musuhnya, Al-Mahdi yakin dan bisa melihat masa depan bahwa kemenangan berada di atas dirinya. Maka saya menjadi yakin bahwa sosok Al-Mahdi adalah orang yang diberi pengetahuan atau diberi penglihatan masa depan oleh Allah, seperti halnya para nabi, tapi bukan melalui wahyu. Dan saya berpikir bahwa Al-Mahdi itu pasti diperlihatkan Allah masa depan melalui mimpi. Maka semakin yakinlah bahwa Muhammad Qasim itulah Al-Mahdi atau Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.